Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video yang ini juga ya. And everybody's watching her, but she's looking at Ya ampun dek, kamu kenapa? Wajahmu merah. Aku pun mulai panik karena gadis yang kucintai itu terus batuk-batuk dan tangannya gemetar, seperti kesulitan bernafas. Langsung aja lanjut ke event hati ketiganya Mbah Sen, yaitu di area 1, tengah malam di hari Rabu ya. Oke, ini dia. Mas Joko, Asep. Saya ingat banyak hal tentang gadis yang saya cintai itu, semua kecuali namanya. Jadi saya ingat waktu itu. Jadi si Mbah Sen ini itu ya, belum ingat juga siapa nama gadisnya. Dagangan saya waktu itu semakin berkembang pesat. Relasi saya semakin banyak sampai saya berani punya anak buah dan buka banyak usaha. Saya meminta orang tua istirahat di rumah, tidak usah bekerja di sawah lagi karena saya sudah mampu menafkahi mereka. Bahkan pelan-pelan saya bisa merenovasi rumah yang tadi bilik jadi rumah tembok yang kokoh dan luas. Wah, keren Mas. Senang banget dengar orang tua Mas akhirnya bisa menikmati masa tua beristirahat, gak perlu ke sawah. Setelah saya berhasil beli sepeda, saya mulai sering mengantar gadis itu. Orang tuanya juga sepertinya merestui hubungan kami. Kami juga mulai dekat. Saya mulai berencana pelan-pelan menabung untuk membangun rumah sendiri. Rumah yang nantinya rencananya akan kami tempati bila kami sudah menikah nanti. Suatu hari saya bermaksud mau menyatakan cinta saya sekaligus meresmikan hubungan kami agar nanti kami berdua bisa merencanakan pernikahan ke depan. Saya mau mengajak dia makan di restoran paling mewah di masa itu dan menyatakan maksud saya. Wih, Mbah Sen ya. Perkembangannya kelihatan banget ya. Suatu ketika di masa lalu, aku dengar ada restoran yang baru saja dibuka. Restorannya laku sekali. Bagaimana kalau sekarang kita makan bersama di sana? Boleh, Mas. Aku pun sudah lama ingin mencoba makan di sana. Dengar-dengar katanya sih enak. Aku bersiap-siap dulu ya. Aku juga mau meminta izin dulu kepada ibuku sebelum pergi. Iya, minta izin dulu. Aku tunggu di sini ya. Gadis itu mengangguk semangat. Ku dengar dari salam gadis itu meminta izin pada ibunya. Akhirnya tak lama ia muncul di ambang pintu. Dia mengenakan gaun putih polos dan rambutnya dikepang dua, benar-benar seperti seorang bidadari. Kami berdua lalu berpamitan pada orang tuanya. Kami pun naik sepeda berduaan Kami pun pergi ke restoran membonceng gadis impianku. Menggunakan sepeda yang sudah aku beli hasil jerih payah. Sesampainya di sana ternyata restorannya penuh, tapi aku tidak kehabisan akal. Aku memesan beberapa bungkus ayam goreng dan pelengkapnya dari restoran itu dan mengajak gadis itu ke taman untuk piknik kecil-kecilan. Aku sengaja membawa kain untuk piknik yang ditaruh di sebuah keranjang piknik. Semua sudah dipersiapkan dengan matang. Akhirnya kami menemukan tempat yang bagus untuk piknik. Tempatnya berupa kebun yang sunyi, namun dekat sawah. Saat itu sedang sepi. Sini aku atur makanannya, ini supaya kita makannya enak ya. Dia sibuk menata sajian ayam, nasi, sayur-sayuran, dan minumannya dengan rapi. Wah, kita kok jadi berasa seperti suami istri ya, makan bersama. Aku tersenyum malu padanya. Wah, Mas Joko bisa aja. Gadis itu tersipu malu sambil melanjutkan menata makanannya. Aku menarik nafas dan menghembuskan kencang. Inilah saatnya pernyataan cintaku. Ini Dik, aku mempunyai sesuatu untukmu.
Aku mengeluarkan secarik surat dari saku celanaku dan memberikan surat itu padanya. Apa ini, Mas? Baca saja, Dek. Surat ini berisi curahan seluruh hatiku padamu. Gadis itu memegang suratku sesaat dan berpikir. Lalu membuka surat yang aku berikan padanya dan mulai membaca. Dek, sejak awal bertemu dirimu di balik rerumputan tinggi dan silaunya cahaya matahari di siang hari, aku bak melihat seorang bidadari di tengah-tengah perkebunan. Wajahmu, rambut indahmu selalu menghantui pikiran dan mimpiku. Setiap saat aku sangat merindukanmu. Aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan tanpa berani menghampirimu. Pesona dan kecantikanmu sungguh berkilau dan menarik perhatianku, dan saat itu aku langsung sadar bahwa aku jatuh cinta padamu. Namun aku masih malu mengungkapkannya karena saat itu aku belum mempunyai apa-apa. Tak pantaslah aku saat itu memintamu untuk menjadi kekasihku. Yang bisa kulakukan adalah memantaskan diri dahulu, mampu menghasilkan banyak uang dari usaha yang dirintis sendiri, membuktikan bahwa aku mampu menjadi laki-laki yang siap meminangmu. Hingga tiba saatnya kini aku bisa membuktikan keberhasilan usaha yang telah kurintis. Cintaku padamu membuatku tumbuh semangat untuk secepatnya meraih kesuksesan demi masa depan kita berdua. Kayak asih ya ceweknya. Tak ada wanita lain di hatiku, hanya ada. Aku sangat mencintai engkau. Aku bersedia mendampingi engkau sampai hayat menjemput. Sudikah dikau menjadi kekasihku? Will you marry me? Mari kita rencanakan masa depan kita untuk bisa segera menikah dan merajut hari bersama. Dari pria yang selalu mencintaimu, Joko. 2 tetes air mata mengalir di pipinya setelah gadis itu membaca surat yang aku berikan. Ada apa gerangan? Kenapa engkau menangis? Sejujurnya, aku juga jatuh cinta padamu, Mas. Sejak pandangan pertama pula. Setiap kali aku bertemu denganmu, tak kuat aku menahan hatiku agar tidak berdebar-debar. Aku pun mencintaimu, Mas Joko. Seketika semuanya tampak menjadi lebih indah. Duniaku terasa sangat berbeda. Sebuah bunga yang begitu cantik telah menjadi bagian dari hidupku yang sebelumnya tidak terlalu berwarna. Kau mau kan suatu saat menikah denganku? Kita akan tinggal di rumah baru dan merangkai kisah kita bersama. Iya, Mas. Nanti aku akan setiap hari seperti ini menyiapkan masakan untuk Mas Joko. Makanlah, Mas. Aku pun sudah merasa lapar saat ini. Baik, kita makan dulu ya. Gadis itu lalu tersenyum dan memakan ayam yang terhidang di depan kami. Ia tampak gemetar. Mungkin masih berpikir surat yang dibacanya barusan. Jangan buru-buru makannya, Dek, nanti. Keselak ya. Ya ampun, Dek, kamu kenapa? Wajahmu merah. Aku pun mulai panik karena gadis yang kucintai itu terus batuk-batuk dan tangannya gemetar, seperti kesulitan bernafas. Aduh, gimana nih? Sepertinya dia tersedak. Dan bodohnya aku tak mengerti apa-apa soal pertolongan pertama tersedak. Itu dipukul punggungnya, biar makanannya cepat keluar. Saya tidak tahu harus bagaimana untuk menolong dia, dan saya sibuk cari orang untuk minta tolong. Saya lari-lari di taman itu untuk mencari orang, tapi sialnya saat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Saya dengan cepat berlari keluar taman dan akhirnya saya menemukan bapak-bapak yang sedang berjalan di dekat sana. Tapi waktu saya kembali bersama bapak-bapak itu ke tempat gadis itu tersedak, semuanya sudah terlambat. Ya, meninggal. Saya kehilangan dia di hari saya mendapatkannya juga. Terdiam. Duh, kasihan banget Mbah Sen. Astaga, coba kalian bayangin deh di posisinya Mbah Sen. Pasti sedih banget. Saya sangat menyesal saya banyak belajar soal ilmu dagang. Tapi saya lupa tidak belajar soal ilmu kesehatan dasar. Minimal menolong orang tersedak. Selama berbulan-bulan saya sangat kacau.
Saya tak berselera makan, tak mandi berhari-hari, susah tidur, dan selama sebulan itu saya tidak melakukan apapun. Yang bisa saya lakukan adalah merenungi kesedihan duduk di gubuk reyot dekat rumahnya, dari pagi hingga petang hari. Gubuk reyot itu kan tempat Mas Joko dulu selalu melihat gadis itu dari jauh dari hari waktu belum berani maju mendekati dia kan ya? Iya, benar. Saya berharap semua hanya mimpi. Dan saya selalu berharap bertemu dia yang sedang berkebun di dekat rumahnya. Hingga suatu hari setelah beberapa bulan berlalu, saat petang hari, Mbah sudah siap mau pulang. Saya seperti melihat bayangan sosok gadis itu di antara rerumputan. Entahlah, mungkin saja saya berhalusinasi. Karena berbulan-bulan pikiran saya kacau, hati saya hancur berantakan. Saya seperti melihat sosok wanita di antara rumputan pematang sawah di bawah pohon hanya berjarak beberapa meter dari saya. Wajahnya mirip dengan gadis yang saya cintai, dengan rambut panjang, tergerai, dan senyum putih bersih. Sosok itu seperti tersenyum ke arah saya. Janjan asih. Sosok itu muncul beberapa kali saja, namun saya menggosok mata, sosok itu hilang. Saat itulah saya bangkit dan kembali menjalankan rencana untuk memperluas jaringan usaha serta banyak membantu orang. Saya merasa wanita impianku tersenyum dari alam sana. Itu menyemangati saya lagi untuk melanjutkan hidup. Bukan hanya mengumpulkan kekayaan, tapi juga untuk menolong orang lain. Terus gimana Mas ceritanya? Saya belum ingat lagi, nanti saya kasih tahu ya kalau saya udah ingat. Oke. Teoriku sih gadisnya itu sekarang itu asih ya. Nih si asih ini nih. Tapi aku kayaknya nggak yakin kalau asih deh gadisnya. Tapi ya kasihan aja gitu Mbah Sen. Jadi ini alasan mengapa sampai sekarang Mbah Sen tidak menikahi gadis itu ya. Jadi udah terungkap ya. Dan di sini aku kasih bonus, yaitu ada bocoran terbaru lagi buat game Cisini Stories-nya ya. Jadi game Cisini Stories ini ada banyak bedanya ya sama Citampi Stories. Dan ini kayaknya guru, kalau ini kayaknya karyawan gitu, dan ini dokter, kayak dokter Dimas, dan ini polisi ya. Untuk nama-namanya aku belum tahu. Cuma yang aku tahu di game Cisini Stories ini karakter kita menjadi cewek ya. Dan kita akan menikahi laki-laki, bukan perempuan lagi ya. Udah sih segitu aja.